Rasulullah kehanali ayah sejak manteng di dalam rahim Aminah. Betul lahir sampai umur 6 tahun. Jadi basi uro pakat Rasulullah Aminah jak baku buaya, jak sawu untuk ya jak merumpang ayah di kuburan. Tapi dalam perjalanan pulang, jak sawu runci, dalam perjalanan pula wafat Aminah, yaitu di Abwa. Nyo dari Makkah anak Ji'o. Anak begitu jauh, tapi menonton jangan dapat jaman jauh. Yaitu di Abwa. Yaitu salah satu jalan menuju Madinah, Jeratnan, to jalannya. Itu kubu Aminah. Coba kita bayangkan betapa hampa kehidupan seorang Muhammad Alaihi Rasul. Pedih, sedih. Mungkin seluruh cerita pahit hanya tertuang gemandung dalam sejarah. Tanyo kepedihan, kesedihan, nasib siro anak yatim. Juga metamah dudo memutui pasti habis tertepung. Maka Rasulullah sangat merasakan. Sehingga waktu Nabi membagi siro Rasul sangat peduli terhadap anak yatim. Malah Nabi nepegah seorang yang kafir tanggung anak yatim nyom saban ngelung dalam surga dan terbahu. Kafil menanggung. Menanggung bukan sekedar menyantun. Setiap menanggung pasti menyantun, tapi menyantun belum tentu menanggung. Nyo yang pegah bersama Rasulullah apabila betul-betul menanggung. Pu yang ditanggung. Pertama kebutuhan fisik, materi. Yang kedua kebutuhan fisikis, jiwa. Dia butuh makan, tapi mereka juga butuh kasih sayang. Hansim kan sekedar makan. Kalau tabibu, hansim kan bu. Menyembuh paling hati uro lega kan. Tetapi banyak keluhan-keluhan seorang anak yang butuh belayan kasih sayang. Rasulullah anak rasakan belayan kasih sayang orang tua lagi. Anak pernah. Hari-hari yang dijalani, anak pernah terucap kata memanggil nama bapa. Memang sudah tidak ada. Memanggil ibu sampai umur 6 tahun. Umur 6 tahun, anak maya ya. Kita tahu aja nama ina orang. Hai dah saya pula tadi dah tu. Kalau meja. Manglah saya tadi kaglah. Anak gelah tepu. Banyak hal yang harus mengadu pada ibu, pada orang tua, anak mandiri. Maka hinan kesedihan yang luar biasa. Tapi anak mayayan, iji cuma punya perasaan, tapi hancareng mbak diungkapkan. Dia anak manusia, walaupun anak kecil, tetapi dia adalah manusia yang nak perasaan. Tapi hai itu betul perasaan ji, karena anak jarang kain tutup. Paling kesal dalam jiwa, pihak itu pegah. Paling kesedihan yang membara, yang luar biasa. Tapi pihak itu perasa baru lain. Karena jenama. Maka benang bertanggung anak yatimnya. Dua hal. Dalam bentuk materi dan juga dalam bentuk psikologis. Payah benai ganto. Ho imah hei mak
menyoji anak mutui. So yang dimehoi sebagai ayah menyoji hanali ayah. Berayah itu. Bejui mehoi lagi enemi lain. Olehnya betul-betul perilaku respon dari seorang lelaki benar-benar seperti seorang ayah belagi anak roh. Nyan menyukai lagi nyan kakafil. Penanggung. Karena bahaya manusia yang tidak bahagia di saat kecil. Anak yang anak bahagia bermasalah saat ubud. Nyojik masalah dia. Berbahaya menjadi generasi yang beresiko. Luntingan lun. Kejadian ubibut yang lu kalian gerau. Waktu ubibut lun tinggal dalam daya. Jadi nasiro urung bisu melahirkan seorang anak. Ayah dia nampak balik. Karena yang urung bisu gak minta rezeki. Kejak-jak kegubahan yang ideal. Aku fikir ramai urung. Mau urung bisu, patak dia pegang. Kalau dia jual nak gina aku bak. Aku fikir aman. Minta rezeki. Lon lebih raya becut. Tapi macam mana lebih raya. Tapi terkenal ke Petro. Jadi ijak-jak keroi. Anangan. Tiba-tiba sakit air. Ya. Itu luar. Itu air. Itu biglang. Hana saudari. Ijak-jak kerang. Hai lu bị đấu bưởi luôn. Duduk terula santri kata ya hidayah. Ditarik gelangnya ya arah. Dua episode lu lera kan dua episode lu. Rupanya lu lepai kia betul. Ya tetap karo itu wadi itu roh mesak dalam tabah pa wabah ki. Mangga lagi kenang terenggut. Pada dua. Lo lunduk dari jauh. Waktu itu dua. Ini sudah ki haja le. Ikala nuyunun mengharap sok bantu ji. Kebetulan anak sok kalah anak sok bantu. Lo yang nak kalah. Lo pergi tahu bui lo. Sedih waktu itu dah. Tekar raya. Lo sedih. Jadi ikala gede dia meminta bantuan. Di luar kasalah tu. Mak agak minta sedekah, minta rezeki. Duduk lu mehoi lah santri. Tolong suat sehat lu uji nepusok. Ia mata berlinang. Kesendirian. Dia tidak punya bapa. Mak pihaknya. Orang lain benda itu. Setelah kehidupan lagi yang lebih sabit. Waktu kata uji bacut, waktu yang tak musim, mulai nak TV. Kata TV sabah-sabah je mungkin TV ya cek sabah-sabah kau urut tingkuan yang banyak yang nonton. Kita mau bermodah na TV yang sampai kena nonton TV. Musuh-musuh waktu bumbun, tiang pergi mentang pegang bateri yang ada pupayang. Tahun sekitar tahun 74. Kalau tahun 80 dia, mang kata tengok ni orang Tuhan kata tengok pajanan TV aja. Jadi ramai-ramai nonton TV. Dan nukmit nonton di TV yang kata yo iba juta. Ji nonton TV dan majlis larung kau. Tu anak lain ni kita ni. Karena sobeklah dah ada orang tuanya bisu.
Ide rumah itu pak, tapi je hawa. Lagi anak lain kalau TV je ingin, tapi je anak solid lu. Dengan anak tapi legli, anak yang karaya yang beruakai, boh je, kun keji, sehingga ujung je hilang dari desa, berangkat, leho kai berangkat. Tapi duduk ijak ke di daerah Jakarta berkumpul dengan gerombolan perampok. Merumpaklah ngenji jamun berdejak Jakarta ni turili. Turi. Jadinya cerita singkat je. Cuma duduk kesimpulan pakan kah sampai bergabung dengan bos-bos perampok. Nyolong sedih. Lung dihina. Tengok. Lung sangat terhina. Lung kubah nanggro. Lung kubah kampung. Berubah. Jadi penjahat yang ganas. Karena faktor psikologis. Walaupun kelagi mandu, artinya berbahaya. Pakai batik karaya baru itu pegah putih dah. Maka Nabi nepingan tapi kata, nepingan. So pengganti ibunya dalam arti secara kejiwaan jih mahai gemahai kejih pi anak ti lagi gemahai anak ro ayah gini itu kafir yang tanggung cepat dengan Nabi luar biasa alam syurga so yang tim tanggungnya karena jadi kenya perle hanya mendapat Nabi pasti dalam neraka pada mendapat dalam neraka ini pastilah syurga kan maka ni pegangnya oleh Allah sebagai jalan tanya udah mau syurga mau datang hanya datang lah buku ti terbayang tamahana tamang biro kan urut lain tetapi Rasulullah menalah persiap sebagai seorang rasul khatamun nabiyyin tapi dalam perjalanan ini likat dalam kesedihan dalam cobaan maka semakin sayang diri hamba Allah semakin le cobaan maka perkara Nabi asyadul bala anbiya yang paling berat cobaan anbiya kemudian para aulia kemudian ulama kemudian menurutnya Nabi cobaan ya Allah karena untuk nak derajat pasti ku yai maka orang beriman hanya risih dengan cobaan. Pakai kerja menang. Karena yang mandu-mandu untuk modal akhirat. Maka saat kita peringati urut lahir Nabi Muhammad, maka tak ikutilah Rasulullah dalam ilmunya, dalam perilakunya, dalam ibadahnya dan dalam segala aspek kehidupan.